Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga protokol kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan serangan Mataram terhadap VOC. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan isi dari perjanjian Bongaya. Pada masa lalu, Indonesia hanya dianggap sebagai provinsi bagi bangsa Belanda, namun tidak diperlakukan sama dengan masyarakat Belanda di Eropa. Mari kita pelajari lebih lanjut perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama, Sultan Baabullah mengusir Portugis. Sultan Baabullah atau putra Sultan Hairun dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahanda dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Yang kedua yaitu perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Yang ketiga itu ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin, Raja Goa di Sulawesi Selatan, sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda, sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Suatu ketika, kerajaan Goa yang dipimpin Sultan Hasanuddin dan Bone atau Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isi dari perjanjian Bongaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepas daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Dan yang keempat, Arung Palaka diakui sebagai Raja Bone. Ya, selanjutnya yang keempat itu serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda.
Pada 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Peter Johan Quinn memerintahkan Further March menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi. Pada 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Setelah VOC dibubarkan, Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.